Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syarif Febina dari kelompok 18. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas mingguan dari eh, tutorial Statistika 2 di shift 1. Suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah metode pembelajaran mempengaruhi tingkat pemahaman mahasiswa pada mata kuliah statistika. Penelitian melibatkan 300 mahasiswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka, hybrid, dan daring penuh. Tingkat pemahaman mahasiswa diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Hasil pengamatan disajikan pada tabel berikut. Berdasarkan data tersebut, lakukan uji pada tingkat kepercayaan 95% untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan proporsi tingkat pemahaman mahasiswa berdasarkan metode pembelajaran yang digunakan. Kalau ini kita menggunakan uji Chi-square. Kemudian kita masukkan nilai-nilai dari tinggi, rendah, dan juga sedangnya. Kemudian di sini dapatkan nilai p-value-nya di 0,2579 yang berarti itu lebih besar dari 0,05. Menjadi ini tuh tidak ada hubungan yang signifikan antar eh, nanti skor. Jadi nilai p-value itu di 0,2579 yang berarti itu lebih besar dari 0,05. Eh, jadi tidak ada hubungan yang signifikan antara jumlah pemahaman mahasiswa dengan tingkat skornya. Jadi tidak ada hubungannya antara metode pembelajaran dengan eh, tingkat skornya. Jadi perbedaan yang terlihat itu dianggap hanya kebetulan saja. Kemudian nomor 3 itu soalnya sebanyak 28 pasien berpartisipasi dalam satu penelitian mengenai efektivitas terapi untuk menurunkan tingkat stres. Pada pasien dibagi secara acak ke dalam 4 kelompok, yaitu terapi musik, yoga, meditasi, dan juga konseling psikologis. Setelah terapi selesai, skor penurunan tingkat stres setiap pasien dicatat dengan taraf signifikansi 0,05. Uji apakah keempat jenis terapi tersebut memiliki tingkat efektivitas yang sama. Oke, nomor 3 itu menggunakan uji Kruskal-Wallis. Terapi musik, dimasukkan angkanya yang tadi, yoga, meditasi, konseling psikologis, kemudian ini akan di eh, run juga Kruskal testnya. Jadi nilai p-value-nya itu di 0,000857, yang berarti itu sangat kecil, jauh di bawah 0,5. Berarti ada perbedaan yang signifikan antara kelompok. Artinya ini jenis intervensi berpengaruh terhadap tingkat stres secara bermakna. Kemudian lanjut ke nomor 6. Sebuah sekolah ingin mengevaluasi perubahan tingkat konsentrasi mahasiswa setelah diterapkannya program belajar baru. Tingkat konsentrasi diukur menggunakan skala 1 sampai 10. Pengukuran dilakukan pada 8 siswa yang sama, yaitu sebelum program diterapkan, setelah 1 bulan, dan setelah 2 bulan. Taraf, taraf signifikansi alfanya sama dengan 0,05. Tentukan apakah terdapat perbedaan konsentrasi yang signifikan di antara ketiga waktu pengukuran tersebut. Kemudian untuk soal ini menggunakan uji Friedman. Tinggal dimasukin aja sebelum 1 bulan, 2 bulan, dan juga nanti akan hmm, ya, di sini p-value-nya itu di 0,000335
yang artinya itu jauh di bawah 0,05. Kesimpulannya itu ada perubahan yang signifikan seiring waktu program yang dijalani, terbukti dari pemberian efek yang nyata. Kemudian juga nomor 7, rumah sakit ingin mengetahui apakah jenis layanan kesehatan mempengaruhi tingkat kepuasan pasien. Penelitian dilakukan terhadap 5 pasien yang diminta memberikan penilaian kepuasan pada skala 1 sampai 50 dengan taraf signifikansi alfa 9,05. Lakukan pengujian untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat kepuasan pasien berdasarkan jenis layanan kesehatan yang diterima. Yang nomor 7 itu menggunakan mood median test. Kemudian di sini kita ketik juga jenis layanannya ada rawat jalan, rawat inap, dan juga IGD. Skornya juga yang tadi di tabel. Kemudian ini ada blogspotnya. Blogspotnya itu skor kepuasan per jenis layanan. Untuk X-nya itu jenis layanan, dan Y-nya itu skor kepuasan. Kemudian juga menginstal dan mengaktifkan package dari mengaktifkan dan menginstal package. Kemudian juga uji mood media. Ya, di sini p-value-nya itu di 0,006162. Berarti di bawah 0,05. Berarti kesimpulan itu ada perbedaan yang signifikan pada tingkat kepuasan antar jenis layanan. Pasien rawat jalan cenderung lebih puas dibanding rawat inap maupun IGD. Ini blogspotnya. Ini kita ke Minitab. Untuk nomor 1, suatu penelitian dilakukan untuk membandingkan tingkat kepuasan pelanggan antar pengguna layanan transportasi online A dan transportasi online B. Skor kepuasan diukur dalam skala 1 sampai 10. Semakin tinggi skor, semakin puas. Dengan taraf signifikan A sama dengan alfa sama dengan 5%. Selidikilah apakah terdapat perbedaan tingkat kepuasan pelanggan antara kedua layanan transportasi tersebut. Jadi kita menggunakan Minitab. Jadi di sini itu ada W value itu tuh merupakan nilai statistik hasil dari perhitungan uji Mann-Whitney. Kemudian juga ini ada p-value-nya di 0,01 yang jauh lebih kecil dari batas signifikan itu 0,05. Maka H0-nya itu akan ditolak. Karena maka H0-nya akan ditolak. Artinya itu terbukti secara statistik bahwa ada perbedaan yang signifikan antara media transportasi online A dan juga transportasi online B. Kemudian nomor 2 yang tadi sudah dibacakan soalnya, where jadi di sini p-value-nya di 0,01 yang lebih kecil dari 0,05. Berarti H0-nya ditolak. Artinya terbukti secara statistik bahwa ada hubungan yang signifikan antara dua variabel yang diuji. Ini yang ketiga. Juga untuk soal yang nomor 3, sini kawalnya di mana H0 itu semua kelompok memiliki median yang sama. Hal satunya itu setidaknya satu kelompok memiliki median yang berbeda. Kemudian dari kesimpulannya itu value-nya 0,00. Jauh lebih kecil dari batas signifikan di 0,05. Artinya H0-nya ditolak. Artinya secara terbukti secara statistik bahwa setidaknya satu kelompok memiliki median yang berbeda secara
signifikan dari kelompok lainnya. Nomor 4, dalam suatu penelitian mengenai pola kedatangan pelanggan di sebuah kafe, peneliti ingin mengetahui apakah urut pelanggan yang datang secara individu dan berkelompok bersifat acak atau tidak. Kita diambil secara berurutan dari 15 pelanggan pertama dan pada hari tertentu. Dengan tingkat kepercayaan 5%, alfanya di 0,05. Tentukan apakah urutan kedatangan pelanggan dapat dianggap secara acak atau tidak acak. Maka di sini tuh kita menggunakan rantes. Di sini dapat N, yaitu jumlah total data yang dianalisis. K-nya di 0,5333, ada nilai rata-rata sampel yang digunakan sebagai titik pemisah data. Kemudian ada kurang dari sama dengan K, itu 7, artinya ada 7 data yang nilainya di bawah atau sama dengan rata-rata. Dan ada K lebih besar dari K, ya itu ada 8 data nih, jadi nilainya di atas rata-rata. Kemudian ini ada uji hipotesisnya. H0 itu urutan data bersifat acak atau random. H1-nya itu urutan data tidak acak. Artinya ada pola tertentu dalam data. Kemudian di sini value-nya itu di 0,173, lebih besar dari batas signifikansi 0,05. Maka H0 itu H0 gagal ditolak, artinya tidak ada cukup bukti untuk menyatakan bahwa data tidak acak. Dengan kata lain, urutan data dianggap sudah acak. Udah nomor 5, sampel terdiri 11 pasien yang menjalani program olahraga rutin untuk menurunkan tekanan darah. Tekanan darah pasien diukur sebelum program olahraga dan setelah program olahraga selama 1 bulan. Berdasarkan data tersebut, apakah program olahraga tersebut efektif menurunkan tekanan darah pasien? Ini ada N itu ada 11 data, kemudian min 7 itu eh, nilai setelah perlakuan lebih rendah dari 7 poin. Kemudian ada hipotesisnya, H0 itu median selisihnya sama dengan 0. Artinya tidak ada perubahan yang berarti antara sebelum dan sesudah perlakuan. Kemudian ada H1, itu median selisihnya tidak sama dengan 0. Artinya ada perubahan nyata antara sebelum dan sesudah perlakuan. Kemudian di sini p-value-nya di 0,005, itu lebih kecil dari batas signifikannya 0,05. Maka H0 ditolak, artinya terbukti secara statistik bahwa ada perubahan yang signifikan antara sebelum dan sesudah perlakuan. Kemudian ini tadi nomor 6, itu dibacakan soalnya. Di sini tuh, ini ada uji hipotesisnya H0-nya, semua perlakuan memberikan efek yang sama. Berarti tidak ada perbedaan antara metode. Kemudian H1 itu hipotesis atau alternatifnya, jadinya satu metode memberikan efek yang berbeda dari metode lainnya. Maka di sini value-nya di 0,000, jauh lebih kecil dari batas signifikan 0,5. Maka H0 ditolak, artinya terbukti secara statistik bahwa setidaknya satu metode memberikan efek yang berbeda secara signifikan. Ini ada mood median, kalau yang tadi sudah dibacakan. Di sini ada hmm, hipotesisnya H0 itu semua kelompok memiliki median yang sama, tidak ada perbedaan antara jenis layanan. Kemudian juga di sini terdapat alternatifnya. Hipotesis alternatifnya itu setidaknya satu kelompok memiliki median yang berbeda dari kelompok lainnya. Di sini terdapat p-value-nya di 0,006, jauh lebih kecil dari batas signifikan 0,05. Maka H0 ditolak. Artinya secara terbukti secara statistik bahwa ada perbedaan yang signifikan pada median antara jenis layanan. Berdasarkan ini yang data
Deskriptifnya, urutan kepuasan dari tertinggi ke rendah adalah jenis layanan satu, kemudian layanan dua, dan juga layanan tiga. Ya, mungkin itu sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.